Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri semua? Alhamdulillah, bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di kelas bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur sekali. Untuk itu mari santri semua di awal pelajaran ini kita memulai dengan memperbaiki lagi, menguatkan lagi niat kita dan memulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Ya. Hadir semua hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah, hadir semuanya. Oh, ada tadi yang izin ya? Baik, KD yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah KD 4.5, yaitu menyeleksi ya ragam informasi sebagai bahan dalam teks editorial, baik secara lisan maupun secara tulis. Oke, mengapa kita perlu mempelajari teks editorial, santri semua? Untuk apa kita mempelajari teks editorial? Tentu karena kalian akan kuliah, hal praktis di sana adalah kemampuan untuk membangun argumen, kemampuan untuk membangun narasi. Karena teks editorial sifatnya mengemukakan apa? Betul, mengemukakan opini, betul sekali. Pendapat yang dikemukakan, yang dijalin dengan fakta-fakta untuk disajikan dalam sebuah narasi. Narasinya harus meyakinkan, argumentatif seperti teks editorial. Makanya kita penting untuk mempelajari sebagai bekal kalian nanti ketika melanjutkan di perguruan tinggi. Baik, IPK yang akan kita pelajari hari ini adalah IPK 4.5.1, yaitu membandingkan ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pembelajaran berbasis teks dengan pendekatan saintifik, dengan model problem-based learning, pembelajaran berbasis masalah dengan strategi problem solving. Siswa atau peserta didik diharapkan dapat membandingkan ragam informasi sebagai bahan teks editorial secara mandiri ya, tanggung jawab dan juga percaya diri nantinya. Oke, ini garis besar kegiatannya. Yang pertama yaitu pembukaan, tadi sudah kita buka dengan salam, dengan doa, dengan harapan yang terbaik. Semoga proses belajar kita ini menjadi keberkahan, kebaikan bagi kita semua. Selanjutnya, amin, barakallahu fiik. Selanjutnya ada diskusi kelompok. Nanti kita akan membentuk kelompok untuk mendiskusikan lebih jauh lagi terkait topik atau permasalahan yang kita pelajari hari ini. Setelah diskusi ada presentasi. Setelah itu ada memberi tanggapan atas presentasi kelompok yang menyajikan hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya kita akan ada evaluasi nanti hasil belajar kita hari ini. Dan yang terakhir adalah penutup. Santri semua, materi kita hari ini adalah teks editorial. Kita akan belajar membandingkan. Oleh karena itu, Ustadz akan memberikan kalian nanti 2 buah teks editorial dari 2 buah media yang berbeda. Namun temanya sama, masalah yang diangkat sebenarnya sama. Teks pertama berjudul Memperbaiki Pesantren Kita dari Republika. Teks yang kedua berjudul Tanggalkan Mental Kekerasan. Ini dari editorial Media Indonesia. Masalah yang diangkat sama sebenarnya, tapi cara penyajiannya berbeda. Oleh karena itu kita mau membandingkan bagaimana isi atau informasi dari kedua teks ini. Baik, tentu ini sangat dekat ya dengan kehidupan kalian.
tanggalkan mental kekerasan, memperbaiki pesantren kita. Kira-kira masalah apa yang diangkat dari dua teks ini? Kekerasan di dunia pesantren atau pendidikan. Bagus sekali. Barakallahu fiik. Ada lagi? Apa penyebabnya? Perundungan atau bulian ya, pembulian. Oke. Inilah yang akan kita pelajari dalam praktik belajar kita hari ini untuk membandingkan dua informasi dari teks editorial. Barakallahu fiik. Selanjutnya, silakan kalian membentuk kelompok seperti biasanya. Kelompok terdiri atas 4 sampai 5 santri dalam satu kelompok. Silakan gabungkan mejanya, kemudian duduk melingkar ya, membentuk lingkaran. Baik, alhamdulillah. Ustaz sudah menyiapkan nama-nama kelompoknya di sini. Ada kelompok Kompas, ada kelompok Media Indonesia, ada kelompok Tempo, ada kelompok Jawa Pos, dan ada kelompok Sindo seputar Indonesia. Baik, ya. Kalau kampus tidak ada. Baik. Kelompok Republika di sini ya. Baik. Selanjutnya kelompok Kompas. Baik, santri semua, untuk menggali lagi pembelajaran kita hari ini, Ustadz akan membagikan LKPD dan materi pelajaran kita hari ini. Di sini ada 3 lembar. 1 lembar LKPD dengan identitas pembelajaran kita hari ini, dan di belakang ada lembar telaahnya. Kelompok Jawa Pos. Apakah di sini aliansi orang-orang Jawa? Oh iya. Kami semua adalah anak muda Jawa. Anak muda Jawa, luar biasa, keren. Baik, satu lagi ya. Oke. Santri semua, kalian semua sudah menerima 3 lembar. Ada 1 lembar LKPD. Di sana di belakangnya ada lembar telaah. Kemudian ada 2 lembar teks editorial yang kalian terima ya. Tadi sudah Ustadz bacakan. Nah, silakan diidentifikasi 4 poin yang ada di sana. Yang pertama adalah judul. Tuliskan judulnya, kemudian penjelasan singkat saja terkait judul itu. Yang kedua adalah pengenalan isu. Pengenalan isu tentu memuat apa kemarin? Memuat masalah, betul sekali. Pengenalan isu ada di paragraf 1 atau 2 kemungkinannya ya. Ya. Untuk kutipan tidak perlu ditulis semua, tulis saja bagiannya, kemudian beri tanda. Kalimat ketiga paragraf 2 misalnya. Seperti itu ya, tidak ditulis. Betul. Yang penting penjelasannya lengkap. Silakan. Oke, waktu kita berjalan ya. Tetapkan 2 orang di kelompok masing-masing. 2 orang yang akan mewakili kelompok untuk presentasi di depan. Dan berbuat baik. Baik, santri semua, waktunya sudah habis. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ustaz berikan waktu sekarang 5 menit. 5 menit tersisa untuk kalian dalami lagi jawabannya. Utamanya 2 orang yang akan tampil ya. Baik, Ustaz sudah menyiapkan ini Wheel of Names. Sudah ada kelompok Kompas. Kompas mana Kompas? Oke, Kompas ada di belakang. Selanjutnya Republika yang mana? Republika di sini. Media Indonesia tidak ada. Oke. Tempo di mana? Tempo ada di sini. Keren. Barakallahu fiik. Selanjutnya Sindo. Sindo belakang sana. Terima kasih Sindo. Dan yang terakhir adalah Jawa Pos. Terima kasih Jawa Pos. Putra Jawa. Oke, kita lihat siapa yang akan tampil terlebih dahulu. Kita lihat. Ini bukan undi nasib ya.
Kita lihat. Oke, bismillah. Siapakah yang tampil lebih dahulu? Jelasannya yang mana? Selamat, Sindo akan tampil lebih dahulu ya. Baik, silakan berdiri 2 orang dari kelompok Sindo. Kenapa di sini kelompok saya menjelaskan secara eksternal? Karena di teks ini kebanyakan menjelaskan secara luas gitu, secara dunia pendidikan, bukan terfokus kepada pesantren. Terima kasih Abdullah bantuannya. Penulis terlalu menyalahkan atau dan memusatkan masalah kekerasan ini kepada pesantren. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Syukron kelompok Kompas. Dari teks yang kedua, kami mengambil dari paragraf terakhir juga yang mengutip, bukan dengan kekerasan, mendidik dengan kedisiplinanlah yang dapat membentuk pribadi siswa menjadi pribadi tangguh. Penjelasannya, cara mendidik yang lebih tepat adalah dengan kedisiplinan, bukan dengan kekerasan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kelompok Tempo. Tempo ya, barakallahu fik. Respons dari kelompok lain? Sepakat? Sepakat kelompok yang lain. Baik, terima kasih kelompok Tempo jazakallahu khair atas penampilannya. Baik, santri semua, kalian sudah menampilkan tadi hasil kerja kelompok masing-masing. Oleh karena itu di bagian akhir mari kita simpulkan bersama-sama apa sebenarnya yang dapat kita lihat, dapat kita amati dari atau dapat kita pahami dari 2 teks yang disajikan. Ada 2 teks di sana. Teks yang pertama, memperbaiki pesantren kita. Di sana terlihat jelas dari diksi yang digunakan kata kita, mengajak. Penulis seolah-olah adalah bagian dari pesantren itu, memperbaiki pesantren kita. Kata-katanya memperbaiki, mengajak untuk ayo sama-sama melihat masalahnya, kemudian kita perbaiki bersama. Di teks 2, penulis seolah-olah berada di luar itu. Judul yang digunakan lebih lugas di sini, tanggalkan mental kekerasan. Berarti penulis seolah menegaskan bahwa di pesantren memang ada, atau di lembaga pendidikan memang ada kekerasan. Cara pandang yang berbeda. Bagian akhir kita lihat di simpulan teks 1. Di situ ditegaskan kita sangat percaya. Kita sangat percaya. Artinya lagi-lagi penulis teks 1 memberikan harapan besar bahwa pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang baik. Kita sangat percaya pesantren adalah lembaga pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai iman, takwa dan seterusnya. Ya, ditutup dengan juga tentu memperbaiki sistem di dalamnya. Sedangkan di teks 2 kita bisa melihat bukan dengan kekerasan. Di situ sudah ditegaskan, bukan dengan kekerasan. Lagi-lagi mau menegaskan bahwa di pesantren memang ada praktik kekerasan ternyata, ditegaskan di situ. Cara pandang yang berbeda terhadap masalah yang sama. Baik, itu dia santri semua. Tadi kalian sudah presentasi, kita sudah memberikan komentar, dan Ustadz juga sudah memberikan penguatan. Untuk lebih menguatkan lagi, Ustadz akan bagikan ini lembar evaluasi. Ada 5 soal di sini, pilihan ganda. Silakan dibaca dengan cermat. Ini soal evaluasi individu, dikerjakan secara mandiri, dan kita akan lihat nanti bagaimana hasil belajar kita hari ini. Baik, silakan. Itu lagi Agil ya. Kelompok jawab pos. Kita sudah menuntaskan pelajaran kita hari ini tentang membandingkan informasi dalam teks editorial. Oke. Alhamdulillah itu tadi pembelajaran kita sudah dievaluasi juga. Simpulannya juga sudah Ustadz berikan tadi, sudah kita bahas bersama. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar untuk mengkritik, betul tadi. Kita akan belajar untuk mengkritik informasi dalam teks editorial ya. Bahan yang kalian pegang sekarang akan kita gunakan kembali
Jadi mohon disimpan, simpan kembali bahan belajarnya. Kita akan gunakan kembali di pertemuan yang akan datang. Baik, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan syukur dan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.